langit yang bani tiang nyumpahan iban di tiang sengkala dados manusia yang tiang ngawing-ngawing bobok mumuni. Seduduk titiang matur rasul luga yang titiang jatma belum ini matur semua ini sayang luasa pada Tuhan yang Maha Esa pada itu betari semoga jagat bumi tanah bumi lalu matur semua ini para dewa yang sang leluhurnya kami nyaringin bican panugrahan para sentanannya nyaringin pemargi titiang ketemu rasa jadi kiri kostum Satria Kris Bali Nusantara. Ala titiang matur suksema antum pemargi sani katul sareng titiang nalar titiang ngaturan suksema marah ring ketua wilayah kita lagi kurang lebih sampun kita nyari titiang enten romo sani sampun nyari kalau enten pengawas titiang jero bobi pada sampun nyari para pengurus ring Yayasan Satria Kris Bali wilayah Buleleng dan para semeton nyama sami dan purun yang siki-siki menyambut mana sampun menurut terima izinin kita ngaturan mengajari mak sedulur dia matur Om Swastiastu salam sejahtera buat kita semua salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu yang luar biasa, saya akhirnya hadir di tengah-tengah nyama titiangnya getih di Buleleng kita. Satria Kris Bali. Ya inilah slogan baru dari Yayasan Satria Kris Bali. Kenapa tidak jaya? Kenapa tidak jaya-jaya? Karena dia mewali. Saya ingat Yayasan Satria Kris Bali ini bukan saya buat bentuk untuk menjadi jaya tidak, tapi untuk menjadi pengayah. Iya, itulah tujuan utama bahwa yayasan ini murni ingin ngayah menyama, ingin ngayah kepada semeton nyama dan alam semesta serta tanah Bali. Tiap hari yang memuja hidup betara, tiap hari yang menyapa Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Napian ya Tuhan dia, ya Tuhan. Berikanlah Yayasan Satria Kris ini bisa menjadi yayasan yang bisa buat menyatukan umat manusia, berguna di alam semesta, berguna bagi umat manusia. Yayasan Satria Kris Bali ini itu tujuannya, yang mesra bukan untuk saya, tapi untuk berguna kepada alam semesta ini. Itulah tujuan utama saya di yayasan. Siapa yang ibadah mau bersaksi mensumpahkan canang asap lupa saya. Itulah ucapan saya setiap hari. Jadi mangga nenten saya semeton tiang sami ini ketulusan tiang ngayahin bumi, ngayahin jagat, sesidang-sidang tiang kadang pun tiang mati secara kesatria untuk mendidik semeton yang Niket yang ingin di sini yang luar biasa sudah tiang nama Buleleng. Betul-betul bergerak luar biasa pergerakannya. Luar biasa cepatnya, memiliki nyama yang luar biasa banyak. Dari awal ada di Merah Gading, ada Romo, ada di Mangku yang sering diskusi di awal untuk ketika membuat terus. Akhirnya atas izin di Betara ada izin para betara-betari di tanah Buleleng. Kayu bersambung, semeton nyama ada di Robo, semangat yang luar biasa sampai memberikan tempat. Ada nyama-nyama yang lain yang luar biasa untuk berjuang ngayah. Ini semua bukan karena saya, bukan karena Jepura tadi, bukan karena Romo, bukan karena Jepura,
tapi karena alam semesta yang membuat kita bisa bersama-sama di tanah Bali untuk ngumpul bersama-sama dan meyakinkan umat manusia. Mari kita jangan melihat jabatan. Yang selalu orang yang ada supir, yang ada kota. Kadang ada yang mualaf, saya pun saya tetap rendah hati dan rendah diri karena tiang ini menyambut. Jangan banggakan jabatan, jangan silakan kedudukan. Silaulah ketika kita tidak berbuat baik. Malulah ketika kita tidak bisa berguna untuk umat manusia. Pengalaman saya di Ormas sudah saya lalui. Berbeda cara tiang memimpin, berbeda cara tiang berbicara di Ormas, ya. Karena beda zamannya, beda namanya. Ketika di sini betul-betul yang ingin ngayah, yang buktikan ada cemoohan, ada hinaan dia, ada walean kepada diri saya. Apakah saya marah? Tidak. Dan hal yang setan mengirit dari dalam, saya tidak pernah takut sama orang. Keluar aja dari organisasi besar saya berani. Apakah saya takut? Kan tidak. Tapi tiang mungkin ngalih nyamuk, pang betul-betul yang rumekat nyaman di tiang sami sejebak tanah Bali. Umat manusia ini bersatu, Tuhan akan senang melihat kita, tidak membedakan apapun karena kita sama. Seperti yang rasakan ketika Tuhan memberikan banyak tuntunan saya di dalam penjara. Sampai ada bahasa Tuhan. Kau ingin menyembah? Iya, saya. Kau ingin sujud dan bakti kepadaku? Iya Tuhan, saya ingin sujud dan bakti. Tuhan berkata, kau tahu siapa yang menciptakan diri? Engkau tahu. Kau tahu siapa yang menciptakan mereka? Engkau tahu. Ketika kau tahu mereka semua menciptakan, kenapa kau musuhi mereka? Kenapa kau caci mereka? Kenapa kau hina mereka? Kenapa kau tidak hargai mereka? Dia adalah ciptaanku sama seperti itu. Kau menghina mereka, kau merendahkan mereka, tapi kau sungkem kepadaku, sembah kepadaku, percuma sembahmu. Karena sembahmu pasti bohong. Kenapa? Yang diciptakan Tuhan aja kita gak hargai. Masa kita akan sujud bakti pada Tuhan? Kan bullshit. Sama ketika Yayasan Ksatria Kris Bali, ketika ada yang menghina kan semuanya marah, semuanya gak terima. Ini apalagi Tuhan yang menciptakan. Marilah kita bawa ini, kita akan merasa persaudaraan, rasa kesabaran, rasa menyambut. Tetapi ketika memang terusik dan berulang-ulang kali mengusik diri kita, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, wajar kita marah. Disitulah kita tunjukkan kita kesatria dan kita siap untuk memberikan pelajaran agar dia mengerti cara menghargai saudara dan umat manusia. Buktinya kalau Tuhan marah, bencana siapa yang membuat gempa? Siapa yang membuat tsunami? Apakah manusia? Berapa banyak manusia yang juga mati oleh Tuhan? Karena murkanya Tuhan, di situ tidak ada manusia yang berbuat sesuatu yang baik. Agar Tuhan memberikan pelajaran agar ingat. Sama ketika kalau kita ada bencana, ada masalah, kita saling ingat. Kalau kita tidak ada masalah, kita nggak akan ingat. Kita nggak akan mencari Tuhan karena kita merasa bahagia. Tahu Pak, kalau kita ada masalah, pasti kita cari teman kita, cari perkumpulan kita. Begitulah Tuhan memberikan penjelasan. Jadi yang minta di sini kepada Pak Haji Ketua yang diurahkan, mari bersama-sama dengan semeton kami, Bobi, Romo, kita jangan membedakan siapapun. Tidak ada kelompok A, kelompok B, tidak ada. Jangan membuat kelompok di atas kelompok. Kita nyamu bersama-sama. Itulah yang saya mau ada di darah daging kita. Darah daging Yayasan Ksatria Kris Bali adalah darah-darah yang menyamu, darah-darah kesatria yang betul-betul mempunyai jiwa tunduk untuk nyamu, tunduk untuk tanah Bali, tunduk untuk betara-betara, tunduk untuk leluhur, tunduk untuk Tuhan. Kita diberikan hidup, mari pergunakan kesempatan hidup. Tiang pun belajar dari proses hidup yang saya sudah dapatkan. Saya dulu mempunyai posisi paling tinggi, orang nomor 3 di belakang organisasi yang terkenal, bukan hanya di Bali, dunia pun mengenal organisasi saya. Tapi saya keluar dari organisasi. Posisi yang besar diberikan kepada saya tinggalkan kedudukan jabatan saya. Kenapa? Karena rasa menyamuk yang kurang saya dapatkan. Itulah yang membuat saya sekarang ingin sekali nyamuk-nyamuk itu bukan rasa menyamuk, jangan rasa ego.
Aku sing aku kehebatanmu Tuhan yang memberikan anugerah. Jangan sampai Tuhan murka. Hari ini pun Tuhan bisa membuat bencana dan kau tidak berdaya. Ketika kita bersaudara, kita bersatu. Alangkah indahnya persaudaraan itu. Jangan ada kecemburuan, jangan ada keirian. Semua serba titipan. Yang ingin bukan hanya di Buleleng, mungkin di seluruh Bali yang mendengar hari ini. Yayasan Satria Kris Bali. Kita di sini betul-betul ingin mengajak ngayah. Dan saya selalu berpesan kepada semua yang anggota yayasan yang pernah saya temui datang ke rumah, yang hadir di beberapa wilayah. Ingat, saya tidak memberikan apapun, karena saya nggak mungkin memberikan uang pada nyaman-nyaman yang ayo kamu sembako, ayo gotong royong, ayo gue bantunya. Apakah saya bisa kasih uang? Nggak mungkin. Tapi saya ingatkan, mesapelkan di Betara, wajib di Betara Tuhan itu memberikan anugerah karena kita berbuat untuk ngayah. Itulah ketulusan. Ketika kita tulus berbuat siren akan menganugerah, bukan Jerobimu, bukan Ismail, bukan Jiuragan, bukan Jerobobi, bukan Romo dan sebagainya. Ingat, Tuhan yang melihatmu, apa yang kau lakukan akan ada anugerah atas perbuatanmu. Ketika engkau melakukan kebaikan, ketika engkau melakukan ketulusan, ketika engkau terus-menerus berbuat, tabunganmu semakin banyak untuk kau terima dalam kehidupan sekarang dan kehidupan nanti. Suara amin. Karena saya mengalami. Kenapa dia berani cerita Ampura bukannya miskin sekali? Saya hanya ingin sharing, ada suhu saya, ada rumus, ada berisir-berisir di jahit. Yang Bali yang mempahan iban di jahit sengkala atas manusia yang awing-awing nombok umum. Yang sebelum COVID tak mobil jahit, kuenten sembako lumayan dia pakai sembako. Bukan hanya saat COVID saya berbuat baik, di rumah hari saksi. Ketika dapat rezeki lebih saya sering membantu orang, tapi nggak pernah saya video kali, nggak pernah saya posting di FB, karena dia ngambil ketulusan dia ingin bertaruh. Itulah yang membuat tangan saya digapai oleh tangan Tuhan, ditarik saya dari masalah yang lebih besar, dari cobaan yang lebih besar. Masalah apapun, ketika saya modalnya hanya doa, keyakinan itu yang utama, pasti ada jalan untuk menyelesaikan segala masalah. Dan hari ini saya berdiri, mungkin di Singaraja di Buleleng ini sudah ada 2.500 anggota nyamu Yayasan Satria Kris Bali. Kalau kembali yang awal yang saya turun dari organisasi, saya nggak mempunyai jabatan. Siapa saya? Bukan siapa-siapa orang dia. Nggak mungkin saya bisa jadi sekarang seperti ini. Orang sudah semua bilang terbalik, kelam dia, hilang ada, Singakar tidak muncul, apalagi bekas rapi. Tapi apa yang terjadi? Astung ada berkat ibu Betara, Rahayu sang dua sekian tiang manurahan idang, tiang murid idang, tiang bangkit idang, tiang mungkin tiang sampai makin di sejebak tanah Bali pun akeh nulis semeton nyamu ajak tiang ayah ring tanah Bali. Karena lagi, karena perbuatan baik yang selalu kita lakukan, pasti akan diberikan jalan untuk dimudahkan dari segala masalah. Yakini ini Astung Kare yayasan di Buleleng ini akan semakin besar dan semakin besar suara. Dan jangan sampai ketika sudah besar malah kita hancur gede karena di sisi. Ketika sudah besar kita malah memusuhan gede kita aja nelayan kene kone menyamu, jadi lunan menyamar. Saya menyambut tadi. Mari hilangkan semua ego. Tidak ada kepentingan apapun. Saya tahu semuanya di sini berdasarkan ketulusan. Semua ingin ngayah, semua ingin kelihatan wajar. Tapi yakini bahwa kita bersama-sama di jalan Dharma untuk membuat karma. Itu yang selalu tekankan dimanapun yang ketemu sama siapapun, bahwa perjalanan yang saya lakukan ini adalah betul-betul tulus. Tiang abadi menguji di sanggah, di pura, dimanapun akon ini sumpah ini miring margia sekali taksu tanah Bali, tiang wali, tiang siap. Kenapa? Karena itulah bukti satria tiang dados manusia. Nah nika angin tiang pemargi untuk semua nyamu-nyamu tiang di sini. Mari berperang, mari lawan. Adharma itu harus dikalahkan.
Yang jahat harus ditenggelamkan, yang baik harus dimunculkan. Itulah. Karena ada juga yang dapat tuntunan ketika Tuhan berkata, siapa lagi yang akan disuruh Tuhan untuk berbuat kebaikan? Siapa lagi yang disuruh untuk menegakkan suatu kebenaran ketika manusia tidak ada yang menegakkan kebenaran itu? Maka ketika tidak ada yang mau berbuat dengan tulus untuk menegakkan kebenaran, jangan sampai Tuhan yang ambil alih untuk memberikan bencana, musibah dan masalah kepada kita. Karena kita bisa disapu dengan bencana, sapu dengan ujian kehidupan yang akan membuat kita tenggelam dan hancur. Makanya dalam doa juga yang ada, jangan Tuhan kau kirimkan bencana kepada kami umat manusia. Ampuni dosa kami ya Tuhan sebagai umat manusia. Ampuni dosa-dosa kami. Masih ada kami Tuhan yang akan berbuat kebaikan dan berbuat kebenaran. Sekarang saya bilang masih ada Yayasan Kesatria Kres Bali yang siap membawa kebenaran dan keadilan di tanah suci. Jadilah para kesatria, jadilah manusia yang benar-benar menjalankan dharma kebenaran. Jadilah manusia yang membawa hatimu untuk hidup bertaruh Tuhanmu. Kalau kau diberikan rahmat untuk hidup ke sini, perbaikilah jalan hidupmu menjadi lebih benar dalam memproses karma. Banyak orang kaya sebelumnya kita lihat punya hotel, punya segala. Sekarang jadi apa mereka? Banyak yang menjadi susah. Harta jangan dibanggakan, akan diuji sama alam. Siapa yang nyangka begini? Jangan pernah bangga dengan karirmu saat ini. Jangan pernah bangga dengan jabatanmu. Jangan pernah bangga dengan hartamu saat ini. Kau belum tahu hidupmu 1 tahun, 2 tahun ke depan. Bulan setelah tahan badai betul. Bulan setelah mulai. Nah itu jangan sampai terjadi. Mari berbuat. Boleh kita kumpul mabuk-mabukan, tapi jangan sampai ada keributan. Itu slogan untuk menyamai. Karena saya belajar, banyak istri saya juga komplain segala macam. Ada orang jangan mabuk, jangan minum, jangan kumpul-kumpul. Ini yayasan tidak bagus. Saya sampaikan, yang penting kan tidak sampai memabukkan. Daripada mabuk perempuan kan susah. Mabuk judi lebih berat. Lebih baik mabuk minuman, tapi jangan sampai ada keributan. Ini tujuannya untuk menyamai. Saya juga tidak larang, asalkan bisa menyamai. Nanti pas ada gerakan untuk berbuat kebaikan, turunlah kalian semua, tunjukkan kalian berbuat kebaikan. Pangseng karena minum, bukan karena ulunya, itu juga bagian dari sindiran istri saya. Dan orang kurni ketika ngamuk-ngamuk, orang minum, dulu malah nggak minum, sekarang mertuaan. Karena itu rasa menyamai yang saya dapetin. Tapi saya kan uang 14-15 gelas kan cari jeruk akhirnya minum. Jadi itulah jadi pesan yang visi misi kita adalah betul-betul menjalankan dharma. Dan slogan kita betul-betul slogan menyambung. Ini slogan 3M. Salamnya begini, bukan begini. Kenapa begini? Ini huruf K nih. Kres kesatria ini kan hurufnya KE, ini K nih. Saya singkat di Indonesia untuk dipel ini jangan dikah. Ini ini artinya kesatria. Nah simbol keris itu kan ada 3, ada pegangannya, ada besinya, ada sarungnya. Itu keris ada 3. Kalau kita ada alam atas, alam bawah, alam bawah, alam tengah, alam atas. Kalau orang Hindu lagi ada Brahma, Wisnu, Iswara. Itu simbol yang artinya dari 3 ini. Slogan menyamai tanpa batas. Ada yang menyatakan kuar-kuar segala macam di FB, di segala macam kuar-kuar sebenarnya apa? Menyamai artinya nyamai nama hijau ada nyamai semua identitas. Harusnya nyamai bola identitas. Tidak ada manusia yang tidak beridentitas. Ya tiang orang ini kan slogan. Arti slogan kan beda dengan kepastian hukum menentukan kebenaran. Harus ada identitas. Tapi waktu lahir apakah punya identitas? Kita berlahir nggak ada identitasnya. Kita nggak tahu identitas kita dilahirkan di mana. Kenapa harus menyamai tanpa identitas? Karena saya tidak mau. Karena melihat oh ini uli blok nggak. Oh ini uli sambangan. Oh ini pisah. Oh ini beleng kadang asam. Oh ini agama Islam, ini agama Kristen. Tidak menyamai. Hanya kita tidak disatukan. Karena kita membeda-bedakan. Makanya dia baju buat lunas. Mandat tulisannya adalah Kesatria Kres Bali. Sebenarnya mau saya rubah nanti Kesatria Kres Nusantara. Karena Lombok sudah ada, Lampung sudah ada.
Jawa Barat ada itu mau serupa, karena maunya untuk Nusantara biar kita bisa menyamai tanpa batas, menyamai tanpa identitas, menyamai tanpa batas ya, tanpa membatasi seperti dulu orang-orang, tanpa identitas seperti tadi, dan menyamai sampai tuntas. Ini sampai mati dan kemarin terkait sampai saya di sini ketika ada yang meninggal keluarganya anggota langsung ingat ini keuntungannya. Mudah-mudahan saya bisa jaga mandang hidup saya yang dua mandang Tuhan. Ketika keluarganya meninggal seperti kemarin karena walaupun agamanya muslim, istrinya ketika ada apa-apa kita siap bertanggung jawab untuk membantu. Begitupun keluarganya kita yang lain, saya ketemu sama anaknya yang kemarin di Gianyar, ketemu sama istrinya, anak-anaknya dua, saya bilang tetap kami sebagai nyameng keluarga bapak. Ada apa-apa masalah apapun ngomong kepada Kesatria Kris Bali. Bangsa pocol menyameng. Baru mati saya nggak menyameng, walaupun dia tidak masuk, tetapi ketika dia ada masalah wajib hukumnya dia ponakan lagi, dia keluarga kita harus kita elok belajarlah menanam karma. Begitu kita masih hidup bisa kita berpikir kita ada mati tenang. Lakar rumahnya yang nyamuk di yayasan, lakar punangnya yang nyamuk yayasan Kesatria Kris Bali. Serugi bapak lakar lain ada apa-apa ingat alia ya. Lain saya rumah cari saya orang yang bertanggung jawab atas apa sabda saya ucapannya. Saya akan berusaha membantu orang lain kan dia punya masa jadi ini barangnya dia saya punya dia belum dan sebagainya. Kelompok kekawin yang ngomongin anak belum ada identitas yayasan. Sekarang ada yayasan masa saya pikir mengajak yang menyamai aja saya lebih menyamai, saya lebih berusaha. Ketika tidak ada halangan waktu ketika dia terpindah itu bukan artinya saya malas, karena mungkin ada kesibukan yang sudah bagus kayak ada lagi kebelek tapi yang mempercaya jero haji kelengkapannya, karena buktinya kan sudah semakin besar yayasan Kesatria Kris Bali luar biasa. Jadi ini dua simbol ini adalah simbol yang luar biasa, karena orang-orang di wilayah lain tuh kompak hati Bobi ya Murah Gading, mereka salut dua pionir yayasan Kesatria Kris ini saling kompak, bukan saling bapak. Saling kompak, ya saya minta jangan saling bapak. Saling kompak. Karena ini contoh, yang lain jadi iri. Mereka saling mengisi. Ketuanya bisa bersinergi dengan pengawasnya, itu luar biasa. Saya sangat bangga ketika di radio ini saling sekitin dari teman dengan ini siaran langsung. Ini sudah sekitar kan akur. Itulah yang saya mau di semua wilayah kita akur menyambut bekerja. Betul-betul sampai tua, sampai lekas mati deh, tidak akan menyesal kita berada di yayasan Kesatria Kris Bali ini. Kenapa? Karena betul-betul saling menghargai, bukan ulian jabatan tapi ulian ketulusan. Dan permintaan yang terakhir, tolong nanti ini kondisi ekonomi masih berat, saya ngerti, saya juga tidak mau memberatkan dengan program baju juga. Tidak ada paksaan di sini pun semua yang udah tekankan. Ada baju sounding baru, boleh beli boleh tidak. Ada KTA pun boleh beli boleh tidak, semuanya tidak ada paksaan. Tapi yang pingin ngalah ada beli dan bolehlah, yang penting kena di tengah betul-betul untuk ngayakin jaga, bukan simbol baju mari baju besi wale terus, padahal jangan begitu. Karena apa? Bukan bajunya yang menjadi simbol, tapi ketulusan hatinya itu yang utama. Mari kita berbuat lebih tidak kopet, lebih tidak kopet dan lancar lebih dia tanah baju cenek ini. Ya kan ada aja namanya. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa ngirim berbuat dengan ketulusan. Jangan sampai ada keraguan-keraguan lagi. Jangan membedakan. Ini Murah Gading ini orangnya sangat pemerhati. Dulu di awal-awal baru bentuk, saya baru bentuk sampai ini Pak Juru, ini malu bentuk teribut. Dia waktu remnya pakam dan rem dan cakar lah dua. Pak Juru, dia begitu mengingatkan saya. Kenapa? Karena dia ingin yayasan ini besar. Dia pun waktu saya membawa sepakut awal Pak Juru pergi ngai yayasan ngai Krisi Kedenang, dia yang menawarkan diri untuk membuat membesar. Jadi itu yang membuat semangat ini jangan sampai luntur. Jadi dia menghargai sejarah, karena dari sejarah kita lahir. Ketika sejarah itu ada, dari mana ceritanya? Waktu dia nggak IPS, kita nggak IPS ya. Karena dia sejarah saya di tengah penjara anak ngeleng yang bunuh diri, ya.
Ngeleng yang udah begini dia sejarah, dia masuk, dia ngayain saya, ngayain apa ya, termasuk inilah saya itu saya ingat, makanya tidak mungkin saya biar cengken ya orang, semungkin dia akan kita debat gitu. Lihat kedekai biasanya saya ada cerita gitu. Mana dia bunuh dia. Lagi lu ini gara-gara burungnya lagi melawan berondong. Itu terjadi dan saya terus tanya dia memberikan masukan dan motivasi dengan agama. Saya ajak dia menjampai berdoa, itu yang sering saya ajak di penjara. Astagfirullah, dia bisa bebas cepat jadi bos dia. Jadi bos saya bertutup. Itu mari kita saling menghargai, saling menghormati sejarah, saling menghormati perjuangan. Semua ini berjuang, semua lenten atau besi tenaga kejang. Satu untuk semua, semua untuk satu. Itulah yang ingin saya bangun. Saya pertegas di sini. Ada Romo juga yang saya ingat terlalu tadi, makanya ketemu sama Romo saya mau nangis. Kenapa? Ingat perjuangan sama Romo dan buatin saya ada RT Romo. Ini baju Romo ini bisa boleh. Itu perjuangan itu nggak mungkin saya lupakan. Nggak mungkin saya nggak menutupi. Saya cerita padanya, benar nggak Romo? Boleh malam-malam ini di Pak Jokowi bikin kan ada RT benar. Ya saya udah ngatur nih, ada yang kurang Tuden masalah ini. Jadi semangatnya itu mereka malam ngarang tulisannya gitu. Gitu. Nah itulah perjalanan akhirnya sampai sekarang ada semangatnya, loyalitasnya Drobogi yang luar biasa mendukung pergerakan ini. Sebetulnya nyame-nyame yang lain. Mudah-mudahan setelah saya sampaikan di sini kita semakin kompak, semakin solid untuk bersama bersaudara. Ngayah utama itulah di tanah Bali. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan karena dukun sempat belah, artinya tiang sudah harus selesai. Ngomong tiang dari pisan Nuna Sampurno. Mohon maaf yang sebesar-besar ketika ada tutur kata yang saya yang salah, ada perbuatan, tindakan, tingkah laku saya atau nama yayasan ini membuat hati resah, hati gundah gulana, hati tidak nyaman, hati tidak enak. Saya pribadi atas nama Juru Bima atau Ismail Jaya memohon maaf Nuna Sampurno yang sebesar-besarnya kepada semua nyame Idul Ratu di Tiang Serang Sami, saya yang hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan adalah pelingsir-pelingsir di Tiang Sami dan purun asiki-asiki di Tiang lunaskan rena sinampur temugi degane ngampura yang napi pemargi di Tiang ini membawah Tiang yang patut taler terakhir di Tiang lunasan pemargi mana bisa demugi sang yang luasa Tuhan di desa yang luas, para dewa dewi betari-betari dan para leluhur selalu merestui kita untuk bersama-sama ngayah di tanah Bali, ngayah di tanah Buleleng, menjaga tradisi budaya, menjaga warisan-warisan leluhur kita dan selalu kompak untuk ngayah di Yayasan Kesatria Keris Bali. Yayasan Kesatria Keris Bali, ngayah. Sok semua yang suka Pramasati, Santi,